Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini, Babat Banyumas menjadi perhatian oleh kalangan muda. Nah, ini sebenarnya mungkin hanya panas tayayam, karena sebenarnya untuk memahami Babat Banyumas, ya, orang tidak hanya sekedar mengetahui ya terjemahan, bahkan mungkin terjemahan tidak semudah ya atau tidak bisa menerjemahkan pada teks yang dimaksud oleh teks aslinya. Nah, sehingga terjemahan Babat Banyumas itu sebenarnya harus dilalui dalam bentuk pemahaman dan juga first hand terhadap teks yang sesuai dari zamannya itu. Jadi memang akhir-akhir ini muncul para volunteer Babat Banyumas yang ikut-ikutan untuk membaca dan katakanlah menyebarkan kepada masyarakat. Meskipun dengan pengetahuan yang sangat minim. Jadi apalagi sekarang dengan musim webinar, orang kemudian beramai-ramai untuk berbicara mengenai Babat Banyumas supaya mereka menjadi numpang tenar ya dengan teks itu. Padahal sebenarnya tujuan utama orang belajar Babat Banyumas atau juga teks-teks yang lain itu mestinya dilandasi oleh kesadaran bahwa ilmu pengetahuan harus maju. Tidak sekedar untuk mencari uang, mencari kesenangan pribadi, ya karena tentu saja orang akan kecewa ketika mengharapkan belajar mengenai teks kuna untuk mencari kebutuhan ekonomi. Karena memang secara hakikatnya orang belajar filolog itu memang tidak menguntungkan sebagaimana orang menjadi seorang pengusaha ya, orang yang berbisnis ya, karena sebenarnya hal itu juga merupakan musiman. Nah, sehingga meneliti Babat Banyumas itu merupakan pekerjaan yang mengeluarkan banyak biaya, terutama biaya-biaya pribadi, tetapi memang secara ekonomis kita balasannya atau apa yang kita peroleh itu tidak seindah yang dibayangkan. Nah, oleh karena itu saya melakukan penelitian Babat Banyumas itu tujuannya adalah untuk mengungkap yang ada ya di belakang atau bagian terdalam dalam teks itu. Jadi yang dicari itu bukan sesuatu yang bersifat untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya itu ya. Jadi meneliti Babat Banyumas saya sudah 33 tahun sejak tahun 1988 dan semuanya itu penuh dengan keprihatinan, ya penuh dengan cobaan antara akan berhenti atau terus. Berhenti atau terus itu seringkali menjadi pertanyaan kita. Karena bagaimanapun juga meneliti Babat Banyumas itu butuh kesabaran, butuh ketekunan,
butuh kesungguhan yang tidak boleh diiming-imingi oleh untuk mencapai kepentingan ekonomi. Jadi kalau kita berpikir untuk mendapatkan ekonomi yang baik, tentu akan mengecewakan. Nah, oleh karena itu, meneliti babat Banyumas harus dilakukan secara kontinu, tidak sepotong-potong, tapi harus dilakukan secara terus-menerus agar ya kita bisa menghasilkan karya-karya yang bermutu, yang tentu saja harus ilmiah, ya, dan memang dalam hal pemasaran. Jadi kalau seseorang itu menerbitkan sebuah buku, maka jangan harap dia akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Karena orang memang pertama-tama bisa dilihat dari kesenangan atau hobi membaca. Jadi dunia literasi kita memang sangat buruk. Orang untuk berliterasi artinya menekuni, ya, baik itu membaca dan menulis, itu biasanya dalam masyarakat kita itu agak sangat sedikit. Jadi yang namanya membaca tentu saja dalam ruang waktu yang penuh dengan kesepian, tidak ada hingar-bingar. Nah, kalau hingar-bingar biasanya hanya sementara saja. Ya. Nah, jadi dunia literasi kita itu tidak berkembang karena masyarakat seringkali mencari informasi yang singkat, murah, dan mudah. Dan tentu saja ini tidak berlaku bagi seorang ilmuwan, tetapi bagi para volunteer itulah yang dikerjakannya. Nah, kemudian yang kedua, jadi masyarakat kita itu daya belinya sangat rendah. Jadi mereka ingin memperoleh sebuah buku itu bukan dengan cara membeli, tetapi dengan cara mendapatkannya secara gratis. Nah, itu adalah mentalitas bangsa kita yang senang mendapatkan segala sesuatu dengan gratis. Padahal sebenarnya pekerjaan filologi, ya, membaca, mengalihsarakan dan menerjemahkan dan juga memaknai karya itu merupakan pekerjaan yang memerlukan tenaga dan pikiran yang lama dan tidak pernah diberi penghargaan terutama oleh siapapun. Sehingga orang kalau ada buku, pikirannya adalah mendapatkan dengan gratis. Padahal sebenarnya untuk mencapai pengetahuan itu sudah banyak berkorban, ya, tenaga, waktu, dana, ya, dan juga kepentingan-kepentingan pribadi yang ditinggalkan demi kepentingan umum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.